Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin minta salah satu orang di antara kalian untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang mau? Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya Bapak minta salah satu di antara kalian untuk memimpin menyanyikan lagu ya. Kita sebelum belajar dimulai menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ayo, siapa yang mau? Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini Destia, Dinda, Fitra, Gilang, Hani. Oke, ada 4 orang yang sakit. Kita doakan terlebih dahulu teman-teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama kita mengikuti KBM selanjutnya. Al-Fatihah. Anak-anak, ada yang masih ingat pembahasan kita di pertemuan sebelumnya? Betul sekali, mengenai sistem pernapasan. Apa yang sudah kita pelajari dalam sistem pernapasan di pertemuan sebelumnya? Organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Apa saja? Hidung. Kemudian terakhir di alveolus, di mana alveolus ini menjadi tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mekanisme pernapasan. Topik bahasan kali ini mekanisme pernapasan dada, yang terakhir mekanisme pernapasan perut. Nah, di sini Bapak ada satu potongan ayat. Barangkali di antara kalian ada yang mau melantunkan atau membacakannya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Al-Ayah, Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Oke, kita coba lihat mananya. Maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dada. Nah, ini kita garis bawahi, melapangkan dada. Menjadikan dadanya sempit lagi sesak. Ini kita garis bawahi juga. Ini bisa kita kaitkan dengan mekanisme pernapasan. Coba sekarang kalian bernapas. Apa yang kalian rasakan dengan dada kalian? 1, 2, 3, ayo bernapas. Apa yang kalian rasakan dengan dada kalian? Bagaimana dada kalian? Ya, kemudian ada dadanya sempit lagi sesak. Sekarang coba kalian hembuskan nafas kalian sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Hembuskan, ayo hembuskan. Apa yang kalian rasakan dengan dada kalian? Sesak. Ini dadanya sempit, berarti ini pada saat kita menghembus. Nah, boleh sambil dicatat supaya poin-poin pentingnya tidak lupa. Manfaat mempelajari mekanisme pernapasan ini untuk mengetahui cara tubuh mendapatkan energi sebagaimana di bab sebelumnya tentang sistem pencernaan makanan, bahwa tubuh kita itu mendapatkan energi dari mana? Dari makanan. Makanan yang masuk ke dalam kemudian nanti akan diolah menjadi energi dan zat sisa. Proses metabolisme itu membutuhkan yang namanya oksigen. Kemudian mengetahui pentingnya olahraga dan udara bersih. Tadi Bapak dengar banyak yang suka olahraga ya. Harus rajin berolahraga karena itu merupakan salah satu obat yang paling murah dan hampir semua orang bisa melakukannya. Dan juga udara bersih. Nah, sekarang coba lihat kiri kanan depan belakangnya. Ada sampah enggak? Tidak ada, bagus. Harus pertahankan supaya kelas atau ruangan tetap bersih. Jaga kebersihan. Jangan sampai buang sampah
sembarangan, apalagi sampai kita membakarnya. Karena asap dari pembakaran tersebut akan menimbulkan polusi. Polusi apa? Polusi udara. Kemudian mengelola stres dengan bernapas. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengelola stres dengan bernapas. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan mekanisme pernapasan, termasuk pada saat inspirasi dan ekspirasi, serta perbedaan antara pernapasan dada dan perut. Poin 3 itu membuat karya kreatif, baik dalam bentuk poster, model, ataupun lagu. Kemudian yang keempat, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Yang kelima, menyampaikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Poin 3, 4, 5 ini nanti kita akan lakukan dengan diskusi kelompok. Seperti yang Bapak sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Dan pembagian kelompoknya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada 4 kelompok yang sudah Bapak bagi di pertemuan sebelumnya. Visual 1, visual 2, auditori, dan kinestetik. Mana kelompok auditori? Sudah ada dalam posisinya? Oke, bagus. Kelompok visual 1, mana visual 1? Oke, sudah dalam kelompoknya ya. Visual 2, sudah dalam kelompoknya. Oke, dan terakhir kelompok kinestetik. Sudah dalam kelompoknya? Oke, bagus. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan lakukan dulu ice breaking. Ayo coba berdiri semuanya. Berdiri. Ayo berdiri. Ayo, regangkan tangannya. Barangkali ada otot kalian yang tegang, pikiran-pikiran kalian yang tegang, stres ya. Coba regangkan. Oke, kalau sudah, Bapak minta kalian untuk game-nya hari ini adalah menulis di awang-awang. Bisa ya? Contoh, angka 1. Oke, coba pakai tangan dulu semuanya. Angka 1. Bagus. 2. Oke, bisa ya. Sekarang coba pakai anggota badan kalian. Coba pakai. Contoh, 1 gitu ya. Bisa? Bisa? Coba. 1 2. Coba 2. Ayo, coba semuanya 2. Oke, 3. Ayo 3. 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Oke, kita lanjut ya. Topik bahasan pertama itu apa itu bernapas? Ada yang tahu apa itu bernapas? Ya, menghirup udara dan menghembuskan udara. Jadi pada saat bernapas itu ada 2 proses. Yang pertama proses inspirasi atau pada saat menghirup udara. Kemudian pada saat proses ekspirasi, yaitu pada saat menghembuskan udara. In itu dalam bahasa Inggris berarti masuk. Artinya masuknya udara atau menghirup, pada saat kita menghirup udara. Sementara X itu diambil dari kata exit yang artinya keluar. Ya. Lanjut jenis-jenis pernapasan. Jenis pernapasan ada 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada ini menggunakan otot antar tulang rusuk. Sementara pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Itu bedanya ya. Oke, kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah, di sini kalian akan memperdalam materi mengenai mekanisme pernapasan. Jadi Bapak akan bagikan LKPD-nya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kinestetik mana? Oke, silahkan berkelompok. Auditori, visual 1, visual 2. Oke. Bapak beri waktu kalian selama 30 menit dari sekarang. Sambil Bapak jelaskan. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah mengisi nama kelompok, kelas, dan anggotanya. Silakan isi terlebih dahulu. Jika sudah, silakan buka halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya itu ada tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah kerja. Untuk alat dan bahan dan langkah kerja, tiap kelompok itu berbeda. Untuk visual 1, silahkan sambil kalian cek, sambil kalian keluarkan alat dan bahan yang diperlukan. Mulai dari karton, spidol, gunting, double tip, dan yang lainnya silahkan sambil kalian baca, cek, sambil kalian keluarkan alat dan bahannya. Nah, untuk kelompok auditori, lihat alat dan bahan yang diperlukannya apa saja. Ada LKPD, ada kemudian handphone,
laptop ataupun Chromebook. Nah, di sini tiap kelompok sudah disediakan Chromebook. Untuk kelompok auditori, Chromebook ini kalian gunakan untuk membuka link materi dan membuka link contoh lagu. Karena di langkah kedua kalian harus membuka link ini nih ya. Link ini kalian buka, nanti cari di Google Chrome, pastikan penulisannya sama persis. Oke. Nah, untuk kelompok kinestetik, silakan buka alat dan bahannya sambil kalian cek keluarkan sudah ada semua. Oke, sambil kalian mulai saja. Nah, untuk link tutorialnya kalian buka juga di Chromebook. Pastikan penulisannya sama. Untuk kelompok visual 1 dan 2, Chromebook bisa kalian gunakan untuk cari referensi entah itu gambar, poster, ataupun mind mapping. Untuk apa, Pak? Karena kalian harus membuat karya. Jadi tiap kelompok membuat karya yang berbeda ya. Untuk kelompok visual mungkin membuat gambar, poster, ataupun mind mapping. Untuk kelompok kinestetik kalian membuat alat peraga. Kemudian untuk kelompok auditori kalian harus membuat lirik lagu dan menyanyikannya ya, tentu saja yang menyanyikannya. Oke, bisa dipahami? Jika ada pertanyaan ataupun pernyataan ataupun bahasa-bahasa yang kurang dimengerti dalam LKPD, boleh kalian sambil tanyakan ya. Selamat bekerja. Oh iya, satu lagi, sebelum ke bukti karya, ke hasil karya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, itu kalian itu. Inspirasi adalah nomor 1, nomor 2, ekspirasi adalah nomor 3, dan terakhir nomor 4 itu harus kalian jawab di buku kalian masing-masing karena nantinya akan menjadi penilaian individu. Bapak akan sesering mungkin melihat kalian sekaligus menilai kalian secara individu maupun secara kelompok. Bagaimana dalam kelompoknya? Apakah aktif atau tidak? Kerjasama antar timnya bagaimana nih? Bagus nggak? Karena perlu diperhatikan juga kerja kelompok ini melatih kita kerjasama atau gotong royong. Ya. Dari pertanyaannya ada yang mungkin ada yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti. Nomor 4 yang tabel, lengkapilah tabel berikut ini sesuai dengan jawaban yang telah disediakan. Ini semua kelompok sama ya, nomor 4. Di sana ada tabel yang harus diisi, jenis pernapasan, pernapasan dada dan pernapasan perut, kemudian inspirasi dan ekspirasi. Nah, jawabannya ada di mana? Jawabannya yang di bawah. Ya, di bawah ada jawaban. Nanti kalian tinggal isikan ke tabel. Lalu bagaimana kalian mendapatkan materinya? Untuk kelompok visual, kalian disediakan komik ya sebagai bahan ajar kalian. Untuk kelompok auditori, kalian juga harus menonton video ya. Sama halnya dengan kelompok kinestetik, kalian mendapatkan materi sumber belajar dari menonton video. Bagi kelompok yang menggunakan senjata tajam, gunting, pisau, harap berhati-hati ya. Jangan lupa LKPD-nya diisi semua ya, mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai 4, kemudian membuat hasil karya beserta kesimpulan. Kelompok ini aman? Nggak ada masalah? Nggak ada kendala? Auditori aman? Oke, sejauh ini aman ya. Visual 1 aman? Aman? Nggak ada masalah? Oke, silakan lanjut. Visual 2 aman? Oke. Buat sebagus mungkin, ayo berimajinasi membuat hasil karya, ciptakan hasil karya kelompok kalian sebagus mungkin. Kenapa naik? Sudah membuat liriknya? Ikut nada lagu Twinkle? Oh, oke. Silakan coba kalian latihan ya dengan kelompoknya supaya nanti ketika menyajikan kepada kelompok lain itu kalian nyanyinya bisa kompak dan bagus. Waktunya 10 menit lagi ya.
Jangan lupa diisi pertanyaannya. Kurang lebih 5 menit lagi ya. Pastikan di sini semuanya tidak ada celah ya. Celah. Oke. Kalau sudah semua, selanjutnya kalian lakukan presentasi. Jadi nanti tiap kelompok maju ke depan mempresentasikan, menyajikan hasil kerja kelompoknya beserta bukti karyanya. Oke, siap semua? Siap? Siap. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan belajar mengelola stres dengan bernafas. Ya, setelah kalian mengerjakan tugas, membuat karya, diskusi kelompok, mungkin ada otot-otot kalian yang tegang dan juga mungkin stres. Nah, kita sekarang akan belajar mengolah stres dengan bernafas. Siap semuanya? Siap. Tidak ada yang melakukan aktivitas apapun. Kalian hanya mendengarkan instruksi dari Bapak apa yang Bapak ucapkan ya. Cukup ikuti apa yang Bapak ucapkan. Paham? Kali ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk mengisi energi kita, untuk mengembalikan energi kita yang hilang, menenangkan pikiran, dan memberikan diri kita supaya lebih segar lagi. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke. Jika sudah siap, silahkan kalian perhatikan dulu ke depan. Suara terdengar? Oke. Kita akan mencoba mengolah stres dengan bernapas menggunakan teknik STOP. S-T-O-P. Itu singkatan dari stop, take a deep breath, observe, and proceed. Silahkan posisikan duduk kalian senyaman mungkin. Kalau sudah nyaman, silahkan kalian letakkan tangan kalian di atas meja ataupun di pangkuan tubuh kalian. Sekarang, bayangkan kalian sedang berada di hutan yang rimbun, penuh dengan pepohonan di sekeliling kalian, banyak pohon-pohon yang tinggi. Dan kalian duduk di antara pepohonan tersebut. Oke, bisa membayangkan? Bisa membayangkan? Oke, untuk lebih fokus, Bapak minta pejamkan mata kalian. 1, 2, 3, ayo semuanya pejamkan mata, tutup mata. Rasakan udara yang segar dan sejuk masuk melalui hidung kalian. Tahan sejenak, 1, 2, 3. Kemudian hembuskan melalui mulut. Oke, bagus. Udara segar yang dan sejuk tadi menyentuh kulit-kulit kalian. Dan terdengar suara dedaunan yang bergoyang pelan tertiup angin. Dengarkan suara burung yang berkicau lembut di kejauhan. Rasakan bagaimana nafas kalian yang masuk itu memberikan ketenangan. Dengan pikiran yang lebih tenang, amati perasaan kalian. Apa yang kalian rasakan dengan tubuh kalian? Mungkin ada ketegangan di bahu, mungkin ada ketegangan di paha kalian, mungkin ada rasa hangat di wajah kalian. Amati saja semuanya tanpa perlu kalian menghakimi. Lihat juga emosi yang muncul dalam diri kalian. Apakah itu perasaan bahagia atau perasaan sedih, atau perasaan cemas, atau perasaan khawatir. Biarkan semuanya perasaan tersebut seperti tamu yang sedang berkunjung. Sekarang saatnya kalian untuk kembali dari alam untuk masuk ke ruangan kelas kalian sebelumnya. Rasakan lantai di bawah kaki kalian, pergerakan tangan ringan dari kaki dan tangan kalian. Biarkan perasaan damai tadi tetap bersama kalian saat kalian membuka mata secara perlahan. Ambil satu nafas terakhir dan lepaskan. Saat kalian sudah siap, bukalah mata kalian. Dan perhatikan bahwa kalian sekarang lebih rileks dan lebih segar. Serta siap untuk melanjutkan kegiatan hari ini dengan penuh semangat dan perhatian. Oke, sudah? Semuanya sudah buka mata?
Sudah, bagaimana perasaannya sekarang? Sudah lebih rileks, lebih segar? Sudah? Sudah? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah siap presentasi? Baik, kalau sudah siap, Bapak minta untuk kelompok visual 1 dulu. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah tadi kami membaca sebuah komik yang di dalam komik tersebut terdapat seorang guru yang bernama Pak Hasan dan 2 orang muridnya. Di dalam komik tersebut dibahas tentang mekanisme pernapasan. Jadi mekanisme pernapasan terbagi 2 bagian. 1 pernapasan dada, 2 pernapasan perut. Inspirasi adalah proses menghirup udara dalam paru-paru kita. Melalui inspirasi, tubuh kita mendapatkan oksigen yang diperlukan. Pernapasan dada diantaranya otot tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang, volume paru-paru mengembang, lalu udara masuk. Pernapasan perut diantaranya organ diafragma berkontraksi, volume rongga dada dan paru-paru membesar, lalu udara masuk. Ekspirasi adalah proses mengeluarkan udara dari paru-paru untuk membantu tubuh kita menyingkirkan karbon dioksida atau CO2 yang tidak diperlukan lagi. Pernapasan dada diantaranya otot tulang rusuk berelaksasi, rongga dada mengecil, volume paru-paru mengecil, lalu udara keluar. Mekanisme pernapasan perut diantaranya otot diafragma berelaksasi, volume rongga dada dan perut mengecil, lalu udara keluar. Kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan tutup. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, mohon maaf bila ada salah kata. Makasih waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keep applause untuk kelompok visual 1. Kemudian silakan kelompok auditori semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Udara masuk ke paru-paru, diafragma turun dulu, rongga dada jadi besar, oksigen tubuh berserap, udara keluar dari paru, diafragma naik kembali, rongga dada mengecil, karbon dioksida pun pergi. Bagaimana lagunya? Oke, bagus. Silahkan lanjutkan. Barangkali ada dari kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi. Oh iya, silahkan Pak. Oh, tolong dijelaskan makna dari lirik lagunya. Jadi, saat udara masuk ke dalam paru-paru, diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, dan oksigen masuk ke dalam tubuh. Dan saat udara keluar dari paru-paru, diafragma pun berelaksasi, rongga dada mengecil, dan disitulah karbon dioksida keluar. Nah, itu pada saat ekspirasi. Berarti lirik lagunya ini lirik lagu tentang mekanisme pernapasan dada atau perut. Pernapasan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silahkan tutup. Beri tepuk tangan untuk kelompok auditori. Selanjutnya, kelompok visual 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mekanisme pernapasan prosesnya terbagi menjadi 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual 2. Terakhir, kelompok kinestetik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan hasil karya untuk kinestetik, yaitu alat peraga pernapasan perut. Jadi inilah alat peraga pernapasan perut. Misalnya ini hidung, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Saya akan bertanya kepada kalian. Pada saat menarikan diafragma ke bawah, apa yang terjadi pada paru-paru?
saat menarikan diafragma ke atas, apa yang terjadi pada paru-paru? Ya, paru-paru akan mengumpis. Ini alat peraga pernapasan, berarti pernapasan apa? Dada atau perut? Pernapasan perut. Oke, bagus sekali. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Bapak lihat hasil karyanya sangat bagus-bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Mekanisme pernapasan. Oke, adakah materi pelajaran dari mekanisme pernapasan ini yang belum kalian pahami? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti paham semuanya ya. Paham ya. Kemudian, apa tantangan terbesar kalian ketika kalian bekerja dalam kelompoknya atau diskusi kelompok ataupun pada saat kalian presentasi? Ada tantangan nggak? Ada. Apa tantangannya? Ya, waktu. Waktu yang sangat sedikit dengan tugas yang lumayan banyak ya. Kemudian, sebelum kita tutup, ada nggak yang mau membuat kesimpulan? Ada? Oke, silahkan Fahmi. Hari ini kita telah mempelajari bagaimana tubuh kita melakukan proses pernapasan melalui 2 tahap utama. Dengan memahami mekanisme pernapasan ini, kita lebih menghargai betapa pentingnya menjaga organ pernapasan, seperti dengan menghindari asap rokok, polusi, dan menjaga kebersihan udara di sekitar kita. Ya, terima kasih untuk Fahmi. Beri tepuk tangan untuk Fahmi. Kesimpulannya sudah sangat rinci dan bagus ya. Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Bagaimana otot antar tulang rusuk ketika inspirasi? Pada saat ekspirasi? Lalu rongga dada, keadaan rongga dada bagaimana pada saat inspirasi? Pada saat ekspirasi? Ya, sebaliknya mengecil. Kemudian kondisi paru-parunya bagaimana? Pada saat ekspirasi mengempis. Oke. Lalu tekanan udara di paru-paru bagaimana pada inspirasi? Pada saat inspirasi? Nah, pada saat ekspirasi? Ya. Nah, tekanan udara di paru-paru yang rendah itu mengakibatkan udara masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena tekanan udara itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Tekanan udara di paru-paru rendah daripada di luar tubuh, sehingga tekanan udara tinggi yang ada di luar tubuh ini masuk ke dalam paru-paru. Begitupun sebaliknya pada saat ekspirasi. Kemudian mekanisme pernapasan perut, otot yang bekerjanya otot diafragma. Pada saat inspirasi bagaimana keadaan diafragma? Kontraksi. Pada saat ekspirasi berelaksasi. Ini untuk rongga dada, selebihnya hampir sama ya. Kondisi paru-paru juga sama. Kemudian tekanan udara di paru-paru juga pada saat inspirasi itu rendah, pada saat ekspirasi itu tinggi. Jadi semuanya hampir sama ya, kecuali yang membedakannya itu adalah otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Nah, Bapak informasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan serta gangguan pada sistem pernapasan. Maka dari itu Bapak minta kalian untuk membaca buku terlebih dahulu, ataupun jurnal, ataupun artikel, ataupun menonton video di YouTube terkait hal tersebut, supaya nanti ketika di pertemuan selanjutnya kalian sudah punya wawasan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.